Baik Bapak, Saudara, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, Bapak yang tergabung dalam kami, semoga masih dalam ridha Allah, masih dalam sehat dan afiat. Insya Allah malam ini kita akan mengupas sedikit tentang peribahasa Arab. Ya. Oke, baik, sebentar ya. Oke, baik. Saya ulangi ya. Bapak, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita pada malam ini akan membahas satu peribahasa Arab, al-wazifatu, ya, wazifah, tugas-tugas kita, aksar, lebih banyak daripada al-awqat, daripada waktu yang kita punya. Wazifah, bahasa Arab, menunjukkan bahwa kita punya tugas. Apa tugas kita kepada Allah? Tugas kita banyak sekali. Tugas itu diabadikan dalam Al-Quran, mulai dari surat Zariyat, surat Al-Bayyinah, ya. Ada beberapa ayat-ayat yang menyebutkan itu. Misalnya di kalau surah Al-Bayyinah, perintah yang sudah sangat tua, sudah lama, dan ini ada pada masa Bani Israel, Ahlul Kitab, mereka diperintahkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala dalam penuh dalam suasana atau kondisi mukhlisin. Mukhlisin artinya penuh ketulusan, tidak ada embel-embel apapun. Itu yang disebut mukhlisin, usaha untuk melepaskan diri dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surah Al-Bayyinah, ya. Lalu kemudian baru disebutkan tentang ibadah, ya, sholat, zakat. Jadi tugas kita pertama adalah tulus. Bagaimana kita bisa tulus kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengenal Allah ini tiada habisnya, tiada ujungnya. Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Jadi ada seorang imam namanya Abdurrahman Al-Jami. Ini imam yang ahli ma'rifatullah, ahli hadis, ahli tasawuf di zaman dahulu. Beliau mengabadikan persoalan ini dalam satu kitab judulnya Al-Cerita, tentang bagaimana rumitnya, bagaimana bukan rumit juga ya, luasnya cerita tentang Laila. Laila ini analog tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laila itu gelap tapi indah, syahdu. Laila itu sangat-sangat misterius. Jika kita pernah jatuh cinta dengan seseorang, jangankan dia, jalan yang pernah kita lihat dulu dia pernah jalan di situ, itu jalan pun membuat kita rindu kepadanya. Kita kalau pernah, begitu cerita yang disebutkan. Bahkan jangankan itu ya, ada yang lebih dekat lagi. Parfum atau sesuatu yang harum yang bersumber darinya, itu akan menjadi spesial. Setiap kali kita mencium bau yang sama dimanapun, akan membuat kita ingat kepadanya. Teman-teman, sahabat-sahabat dimuliakan Allah, tugas kita apa? Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Bayyinah, begitu juga surat Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada habisnya, tiada ujungnya. Semua teori habis karenanya, semua ungkapan keluh, tidak ada lagi ungkapan yang bisa mengungkapkannya. Namun tugas kita mengenalnya tidak berakhir. Berapakah ujung, atau adakah ujung daripada mengenal Allah? Inilah yang dikatakan dalam hadis, Anad dahru, akulah the time, akulah sang waktu. Waktu ini kita nggak tahu kapan dimulainya waktu, kita juga nggak tahu kapan akhirnya waktu. Ada waktu yang sifatnya waktu fisik, ada waktu usia. Bapak, saudara yang makan Allah, itu
Ada yang usianya sudah 50, 52, 53, 54, 55, 60. Itu waktu usia, waktu tubuh. Anak kecil itu waktu juga dia, waktu kecil. Ada kecil, balita, anak-anak, remaja, dewasa, itu waktu juga. Ada waktu yang berpasangan, sedih, bahagia, senang, susah, sehat, sakit. Puncaknya hidup mati. Ada waktu di dunia, ada waktu di akhirat. Itu waktu juga, dan waktu tidak ada ujungnya. Selama masih ada waktu, selama itu juga ada Allah. Karena Allah menyebut dirinya, Ana ad-dahr, akulah waktu. Maka selama kita masih ada ini tidak hanya di dalam tubuh ini, tapi juga ketika berpindah ke alam lain, maka waktu yang menyimbolkan itu kepada tugas yang tidak henti tidak akan berhenti juga. Suatu kali sahabat Nabi dalam hadis yang sahih datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, menurut engkau bagaimana wahai Rasulullah? Ketika ada seseorang yang mencintai seseorang, mencintai ini bukan cinta nafsu, orang yang dicintainya di makom yang tinggi, di surga tertinggi, sedangkan yang mencintai ini dia amalannya sedikit, ilmunya tidak banyak. Apakah yang harus dilakukan kira-kira begitu? Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan kata simpel untuk memutus kebingungan sahabat ini. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Jika dia cinta kepada seorang nabi, maka dia akan bersama nabi walaupun amalnya tidak seperti nabi. Tentu ada jarak-jaraknya. Kedekatan kita kepada Allah adalah sejauh mana kita mengenal Allah. Maka Bapak Saudara makan Allah, jangan dipikirkan udah umur pensiun misalnya, udah senior, terus mau mengejar seperti sahabat Nabi Abu Hurairah zikir sehari 12.000, atau seperti Abu Sa'id Al-Khudri yang setiap hari sholat sekian ratus rakaat. Bukan itu maksudnya. Nabi SAW mengajarkan ada jalur pintas, ada jalur ringkas untuk mengenal Allah, untuk mengejar tugas-tugas kita yang kita lewati di masa muda. Apa itu? Inilah yang kita sebut tadi, ya. Waktu kita mengenalnya, time to know him, ya. Al-waqt, waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak sampai kepada kesadaran ini, maka walaupun dia beribadah jutaan ribu rakaat, dia tidak akan bisa mengejar tugas-tugasnya. Karena kita masih ingat baginda Nabi SAW ketika diangkat ke Arasy, Mi'raj, beliau ditugaskan untuk sholat dan diberikan tugas itu kepada umat 50. Tapi karena ini lewat baginda Nabi SAW, walaupun dibuat skenario, ada nasihat dari Sayyidina Musa alaihissalam, kemudian menjadi 5. Tapi karena bab cinta itu, Nabi lah yang menanggung bab cinta ini. 50 bisa dibagi 10 menjadi 5, ya. Inilah bab cinta. Jadi Allah karena paling cinta, jadi di antara umat-umat terdahulu sampai sekarang yang paling dicintai Allah adalah umat Nabi Muhammad SAW, ya. Saya sering bercerita bahwa Sayyidina Musa itu berdoa pernah menjadi, ya Allah jadikan aku umat Nabi Musa, umat akhir zaman. Bayangkan, Nabi Bani Israel berdoa untuk time, waktu. Waktu apa? Supaya ditaruh menjadi umat Nabi Muhammad. Karena jadi Nabi nggak levelnya. Gitu. Berarti waktu, time, ini penting sekali. Jadi benarlah kalau ada ungkapan al-wazifatu aksar minal awqat. Tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Bayangkan semua tugas-tugas umat terdahulu itu dipikulkan kepada umat sekarang. Jika semua tugas dipikulkan kepada kita, karena semua keburukan umat terdahulu ada sekarang, tapi jangan khawatir, semua kebaikan umat terdahulu juga dikumpulkan di masa ini. Berarti ilmu-ilmu terdahulu dikumpulkan sekarang.
Maka ilmu yang belum dibuka di zaman sebelumnya pasti dibuka sekarang. Meskipun masih banyak orang-orang yang berpikir, mohon maaf, tanda kutip kolot, ya. Ilmu begini kok dibuka, misalnya. Ilmu ini kok boleh dibuka, ini bukan ilmu untuk umum. Betul, ada yang harus kita tetapkan orang awam tidak tahu, ada yang kita harus mengajak orang awam tahu. Saya banyak dialog dengan teman-teman saya, para ilmuwan, dosen, begitu juga para ustadz, para kiai. Mereka sering nyindir saya, mengatakan gini, Ustadz, jangan terlalu serius, jangan terlalu tinggi. Kasihan orang awam nggak ngerti. Orang awam itu bodoh-bodoh. Apa tanggapan saya? Pak Kiai, Pak Ustadz, Buya, Syekh, Tuan Guru, sampai kapan antum akan membiarkan orang awam dalam keawamannya? Ini yang didobrak oleh Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Beliau sebelum wafatnya di awal abad ke-6, 505 beliau wafat, menulis kitab Kimia Us-Sa'adah dalam bahasa Persia, diterjemahkan oleh beberapa ulama dan diringkas. Apa kata beliau? Potensi untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal sang waktu, itu sama halnya jika para nabi bisa mengenal Allah, para wali bisa mengenal Allah. Chip yang sama Allah berikan kepada orang awam, meskipun gak nyantri, meskipun gak kuliah, hak itu sama. Bukankah Al-Quran turun kepada kita dan itu sama? Quran yang diturunkan kepada para kiai sama di Quran yang diturunkan kepada muridnya kiai. Bedanya mungkin beda tekunnya dan beda mawahibnya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita akan membiarkan orang awam awam? Mari sama-sama kita mengangkat keawaman mereka menjadi minimal menengah, middle. Kemampuannya di level menengah. Mereka mulai membicarakan Allah. Mau sampai kapan kita bicarain duit, gaji, kawin, ya, anak? Terlalu remeh. Orang-orang di akhir zaman ini hanya sehari-hari membicarakan itu. Makanya Allah menyinggung dalam surat Al-Hadid, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, ya. Dunia itu cuma main-main, ya. Berlomba-lomba berbanyak harta, takatsur, ya, tafakhur, berbangga-bangga dengan harta dan anak. Mau sampai kapan ini cuma main-main? Mana yang seriusnya? Kita ini diberikan chip keseriusan dalam diri kita yang disebut akal. Makanya di Quran dikatakan afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Ini ayat yang paling saya suka semenjak saya membaca ayat ini dan gak pernah lupa. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Ulaika ulul albab, mereka lah orang-orang yang punya lub, punya kecerdasan yang inti. Ini ayat-ayat yang sampai sekarang saya sulit melupakannya. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak piknik, membuka hati berjalan di muka bumi, sehingga fatakun, sehingga ada lahum qulubu yaqiluna biha, mereka punya kolbu yang menjadi server untuk berpikir. Jangan lagi berpikirnya, data-datanya bukan dari kolbu, tapi datanya masih dari dunia empirik, dari syahwat, dari keinginan, keegoisan, ya. Jangan hanya dari situ, tapi mulai masuk kepada alam nuansa qalbiyah. Di kolbu itulah ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka saya mengajak siapa yang merasa awam, oke, bagus, merasa awam itu tawadhu. Tapi untuk mengenal Allah, kita harus naik. Karena kalau kita nggak kenal Allah di sini, kita harus mencarinya lagi nanti di akhirat. Harus mencarinya lagi nanti di alam kubur. Mumpung masih ada di sini, kita kenal di sini. Ada satu hadis yang juga saya favorit membacanya. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan di time-time yang lain, event-event yang lain. Awal seseorang masuk ke alam kubur, apa yang ditanya? Itulah puncak dari tugas manusia. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Itu yang ditanya. Nggak ditanya anakmu berapa, ya? Nggak ditanya istrimu berapa, gajimu berapa, rumahmu berapa, nggak ditanya.
Kamu dulu pangkat terakhirnya apa? Kamu dapat gelar doktor nggak? Kamu dulu dosennya? Kamu ini enggak ditanya. Yang ditanya itu man rabbuk. Siapa Robmu? Rob di situ adalah zat yang kamu yakini, dialah yang mengatur hidupmu. Dialah yang memberikan rezeki itu kepadamu. Itu Rob. Kalau seseorang menganggap bahwa atasannya yang selama ini dia jadikan tempat mengabdikan diri, dia makan dari duit atasannya, sudah nanti dia akan jawab itu Tuhan saya. Ya. Digambar langsung tuh sama Munkar Nakir ya. Hadis mengenai tentang alam kubur kan hadisnya sahih. Qurannya juga ada ya. Kalau hadis itu sudah sampai derajat mutawatir, tapi kalau di Quran lafaznya masih implisit. Jadi pertanyaan pertamanya apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka tugas kita apapun di dunia, mau kita seorang dosen, mau kita seorang pebisnis, politisi, mau seorang apapun, tugas ini nggak boleh hilang dari dunia kehidupan kita. Niatkan kalau kita bekerja apapun, ujungnya nanti bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua lini alam semesta. Ya. Disebut alam itu alam li'annahu alamun lillah. Ya. Disebut alam itu alam karena itu tanda-tanda bahwa Allah itu berperan di alam semesta. Ya. Saya juga sering buat ilustrasi sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dulu tiada, jadi ada, kecil, remaja, besar. Kita kan nggak sanggup menahan penuaan ini. Tiba-tiba muncul uban, ya. Jangan dikira Pak, walaupun saya paling muda di antara Bapak yang ngaji mungkin, tapi uban saya juga sama ada. Dan saya tidak sanggup menahan keluarnya uban itu. Jidat kita sudah mulai berkerut. Kita nggak sanggup menahan kerutan itu. Kenapa? Itulah hebatnya waktu. Dan Allah menyebut dirinya, akulah sang waktu. Kita udah keburu berkerut dulu ya. Maka banyak orang yang kemudian bertanya, saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya sudah di akhir bekerja, bagaimana cara menutupi kekurangan masa lalu? Jawabannya cuma satu ya. Kenali yang kau sembah, maka itulah afdhalul ibadah ya. Itulah ibadah yang paling tinggi. Kita menyembah tapi nggak kenal, ya nggak ada hasilnya. Yang ada cuma taban, capek. Kita menyembah dan kita mengenalnya, itulah yang benar. Oleh karena itu, sholat kita, ayatnya kan menyebutkan aqimis shalah, dirikanlah sholat. Dan coba perhatikan, sholat itu selalu berkaitan dengan waktu. Sholat itu selalu berkaitan dengan waktu. Asalnya, sholat itu 50 waktu. Tapi sekarang cuma menjadi 3 waktu, yang dari 3 waktu kemudian dipecah jadi 5. Lalu ayat wadduha di mana? Ternyata Allah sisipkan ada sholat sunat, wadduha, sholat duha. Yang panjang walaili idza saja, sholat malam, panjang sekali. Itu bisa berbagai macam sholat. Ternyata ahli-ahli falak, ahli-ahli nujum, mereka menghitung pergerakan, itu mazhab yang lama ya. Ada pergerakan bintang mulai dari pagi sampai sore itu sekian, dari sore sampai pagi pun sekian kali. Semuanya waktu. Semuanya hanya tentang waktu. Waktu dimulai dari detik, bahkan sebelum detik itu ada sebutannya, detik, menit, jam, hari. Dan hari yang kita sebut hari sekarang itu, kalau di dalam Al-Quran dikatakan hari itu al-yaum nudawiluha bainan nas. Hari apa itu maksudnya? Hari kemenangan. Hari kemenangan, hari kalah, hari susah, hari senang, itu Allah cuma ganti aja. Sehat, senang, ini bolak-balik. Ya. Zikir, tidak zikir, lalai, ingat, itu waktu. Jadi waktu kita cuma 2, positif, negatif. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahu kita ini gampang lupa, maka Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ya, surah Al-Ahzab dan surah-surah yang lain ada perintah berzikir. Ada satu redaksi dalam Al-Quran misalnya, tadi ada juga di Toha ya, ada di Taghabun, itu perintah zikir. Salah satu yang paling saya ingat, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, yang dipanggil cuma yang beriman, yang percaya.
Percaya nggak kepada Allah? Allah the time, sang pemilik waktu. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi karena Allah ini tahu kita ini sok sibuk, ya. Kita ini betul-betul sok sibuk. Ya. Nonton berita 1 jam bisa, nonton dialog tentang Taliban 1,5 jam, 2 jam bisa. Ya, dulu kan ada ILC 3 jam bisa. Tapi menonton diri sendiri kita nggak bisa. Zikir misalnya setengah jam, 15 menit udah kesemutan. Datang ke kiai minta wiridan, kata kiai amal ini 1000, dalam hati ya 1000 banyak amat, saya kan sibuk. Loh, nonton bisa, tapi kok zikir sibuk gitu. Ini lucunya manusia. Satu kali saya ketemu seseorang nenek-nenek, dia minta diajarkan zikir. Kita kasihlah zikir, jumlahnya cuma 100. Dia bilang, Ustadz, itu banyak amat 100. Maka saya lama mandang nenek itu. Untung nenek-nenek yang saya pandang, bukan seorang gadis ya. Apa saya tanya balik? Bun, emang seorang karyawati? Atau masih jadi pegawai negeri? Atau banyaklah? Saya sambil canda. Enggak, Ustaz, saya cuma di rumah aja. Lah di rumah aja dia ngerasa sibuk. Oh, di rumah saya kan masak ya. Emang nggak bisa zikir sambil masak? Ya. Kalau lagi lain lagi lo kalau bapak-bapak, waduh saya cari nafkah, Ustaz. Emang nggak bisa zikir sembari jalan macet ya? Ketika berangkat pergi itu aja udah 1 jam 2 jam. Itu juga waktu-waktu yang saya sebut prime time ya, waktu yang sangat luar biasa itu waktu di jalan. Tapi lagi-lagi kita merasa sok sibuk ya, manusia itu sok sibuk. Nah, maka Allah ingatkan, hai orang-orang yang percaya kepadaku, kamu jangan sok sibuk. Kamu sibuklah mengingatku. Kita bisa mengingat Allah dalam bekerja. Kalau orang menganggap kerjanya itu zikir, zikir itu inti dari sholat, maka sebenarnya kerja itu jadi ibadah. Mungkinkah seorang ibadah dia korupsi? Kan nggak mungkin. Maka tidak mungkin dia mengkorupsi kerjanya. Maka ungkapan bahasa Arab tadi al-wazifatu ya, atau wazifatuna, tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Wajar. Dulu Nabi Musa nggak dapat izin mengalahkan sosok misterius yang dulu disebut Samiri. Itu dipikulkan ke umat Nabi Muhammad SAW. Semua apapun yang dulu dari zaman Sayyidina Adam sampai Nabi Isa itu dikumpulkan semua tugasnya ke umat Nabi Muhammad yang badannya kecil-kecil kayak kita, umurnya nggak sepanjang umat terdahulu. Apa rahasianya? Ternyata dulu Allah berkata kepada Nabi Adam, hai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Hai Adam, kalau bukan karena sosok Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Berarti sosok Muhammad itu sosok yang dicintai. Ini hadis riwayat Imam Hakim, hadisnya sahih walaupun didhaifkan oleh orang yang tidak suka tema-tema ini ya. Imam Hakim cukuplah dia yang mensahihkannya ya. Imam ini menukil hadis ini karena inilah satu-satunya hadis yang paling kuat mengenai kenapa Allah menciptakan alam. Tapi kemudian orang-orang mengatakan, ngapain kajian begitu? Kita ini tugas kita bukan mengenal tentang Muhammad atau Nur Muhammad. Tugas kita adalah beribadah. Pertanyaannya, yang paling bagus ibadahnya siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Maka untuk kita bisa beribadah, kita harus mengenal yang paling bagus ibadahnya. Itu maksudnya. Itulah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mengenalku. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah Muhammad. Siapa yang paling cinta kepada Allah? Siapa yang paling bagus ibadahnya kepada Allah? Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan dipertentangkan kajian-kajian kita tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Tugas kita mengenal Allah itu dengan ibadah. Ibadah itulah tugas tertinggi. Kenapa? Bapak maukah kerja kepada orang kita nggak kenal, gajinya nggak jelas, orangnya juga nggak jelas, perusahaannya nggak jelas, mau nggak? Kan nggak mau. Saya juga nggak mau. Apalagi kepala saya mau saya taruh di bumi untuk menyembah sesuatu yang saya nggak tahu, kan nggak mungkin.
Menyembah sesuatu yang gak dikenal itu sesuatu yang paling absurd pada diri seseorang. Maka jangan dahulukan ritual zahir, tapi dahulukanlah pengenalan batin. Bahwa kita mengenal Allah dulu, itulah yang paling tinggi tugasnya. Adapun zikir, ya itu turunan dari mengenal. Orang kalau sudah kenal itu kan ada tingkatannya. Fisik saya bisa mengenali alam yang fisik. Alam yang fisik ini pertanda bahwa ada alam yang tidak fisik. Kenapa? Kok tiba-tiba ada anak kecil, besar, gede, tua seperti kita? Kan dulu kita anak-anak juga. Apakah yang membesarkan bapak ibu itu orang tuanya? Atau kita ngatur, ayo kamu jadi gede dong, gede gitu. Seperti film Conan ya. Bapak udah gak nonton kali ya. Jadi bisa gedein diri, atau kayak Dragon Ball. Ya, anak-anak umur 30-40 tuh masih nonton tuh ya. Jadi bisa berubah menjadi sosok yang lain. Apa begitu? Kan tidak, itu kan cuma dunia khayal. Kita ini tidak sanggup untuk mengecilkan diri ini untuk menjadikan muda atau menjadikan tua. Kita ngikutin jalur aja. Karena ini semua gerakan-gerakan dari Allah. Orang-orang yang belum memperhatikan itu, dia masih merasa dirinya yang menguasai dirinya. Gak usah jauh-jauh, gak usah pakai teks keagamaan. Silakan pelajari ilmu psikologi, ilmu hipnosis, ilmu neurologi. Ternyata ada yang di dalam diri kita yang disebut sisi yang kita tidak sadari, atau disebut alam bawah sadar. Rambut yang tumbuh, kuku yang memanjang, uban yang tumbuh, jantung yang berdenyut, semuanya bergerak tanpa kita sadari. Bahkan kita sering nafas kita nggak sadar. Maka nafas yang paling disukai oleh Allah adalah nafas yang dia sadar dia bernafas karena diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa dia nafas karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, betul tugas kita terlalu banyak, tapi kabar gembiranya tugas ini bisa dikerjakan, bisa dicapai dalam satu bab. Apa itu? Ma'rifatullah. Ya. Tadi fisik bisa mengenal yang fisik. Akal kita bisa mengenal yang tidak fisik. Akal itu objeknya sesuatu yang rasional. Rasio, akal, bisa mengenal yang rasional. Tadi, fisik. Kita kalau baca Quran, itu dalil teks, dalil fisik. Orang-orang banyak mengira dalil berhenti di situ. Tidak, dalil ada dalil tertulis. Ada dalil yang tidak tertulis, dalil yang terpatri di akal. Kita kalau mengatakan 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu angka aja sudah muncul, 2 tambah 2, 4. Itu dalil akal namanya. Dalil ini tidak bisa menembus sampai kepada Allah. Dia cuma bisa buat analog. Maka akal ini dia punya hard disk internal yang kita sebut dengan otak. Di otak itu situ ada data-data pengenalan. Otak kita, karena dia tidak bisa memahami sesuatu langsung, maka dia perlu analog. Jadi kita biasanya kalau belum kenal sesuatu, kita buat pengkiasan, ya. Misalnya maksud daripada A sama dengan B. Sebagai contoh ini, kita mau mengenalkan kepada seseorang indahnya menikah. Dia belum menikah, gimana dong? Ya udah kita sebut saja menikah itu seperti orang baru dapat pekerjaan baru yang dia suka, gitu. Girangnya bukan main. Ini contoh aja. Atau saya mau cerita kepada orang pengalaman rohani, pengalaman spiritual, berzikirkah, bersolawatkah. Kenapa orang-orang yang kalau punya pengalaman rohani nggak tahan menceritakannya? Analognya gimana? Analognya seperti orang yang sedang atau yang baru menikah tidak sabar menceritakan apa yang dia alami dengan kekasihnya. Sama, mirip-mirip seperti itu, ya. Itu dari akal. Jadi akal itu butuh analog. Kalau ingin menceritakan kepada orang, dia harus pakai analog. Nah, maka di Quran itu ada ayat-ayat yang bercerita tentang masal, amsal, ya, perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Ini kalau diceritakan bahwa orang bersedekah itu dapat ini, kan bingung. Maka Allah buat perumpamaan. Sama dengan orang yang nanam satu biji menumbuhkan
Satu tangkai, di tangkainya itu ada beberapa cabang, ada 7 cabang, masing-masing cabang ada 100 misalnya gitu. Jadinya 700. Satu sedekah jadi 700. Tapi di situ ada kalimat ad'af katsira, ad'afan katsira. Orang-orang tertentu diberinya bukan 700, tapi bilangan yang banyak sekali, yang tiada batas, unlimited. Nah itu berarti sudah nggak sanggup lagi akal untuk membahasnya. Itu orang-orang yang bersedekah bukan lagi ngitung-ngitung, bukan lagi karena dia berusaha ikhlas, tapi dia sudah pasrah total kepada Allah SWT. Kepasrahan kepada Allah adalah nilai yang tanpa batas. Jadi bagaimana cara untuk mengejar kekurangan kita? Itulah yang dikatakan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka ditugaskan kecuali untuk berserah diri saja, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat zikir-zikir kita akan dilipat gandakan menjadi unlimited. Bagaimana caranya? Kenali yang disebut, kenali yang disembah. Maka 2 rakaat orang yang kenal Allah lebih baik daripada 70.000 rakaat orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang sholat 70.000 itu nanti dia akan takjub ke dirinya sendiri. Tapi orang yang sholat 2 rakaat, semakin bertambah rakaatnya, dia semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu suka sekali kalau ada hamba yang merasa hina. Allah paling gak senang kalau ada orang merasa mulia, karena Allah tidak mau ada kemuliaan selain kemuliaan dirinya. Jadi jangan pernah ngerasa saya ini lebih pinter. Ini kalau bapak ini masih ngerasa sok pinter, merasa lebih pinter dari orang yang ikut di Zoom ini, udah alamat aja udah ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifatnya iblis. Iblis itu sifatnya adalah merasa dirinya besar, merasa dirinya pinter. Coba kalau berkumpul dengan komunitas kita baik offline ataupun online, itu dipapas habis ya. Dihabisin itu. Buang masa lalu kita yang hebat itu. Betul dulu bapak mungkin hebat, pejabat, punya gaji sekian. Ya, jangan power syndrome. Nah, ini penyakit yang ada pada diri seseorang, dia menyebut-nyebut masa lalunya yang hebat. Hati-hati, itu salah satu bagian dari penyakit kolbu. Masa lalu ya masa lalu. Orang-orang yang hebat itu dia terpacu oleh masa lalu untuk masa depan. Dia tidak berhenti dengan masa lalunya. Baik, kembali kepada hadis qudsi tadi. Allah mengatakan, Anad dahru, akulah the time, akulah sang waktu. Siapakah yang sanggup untuk menjadikan Allah atau menangkap Allah sebagai objeknya? Jika Allah mengatakan dialah waktu, yang namanya waktu itu. Oleh karena itu kita harus mengukur diri ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan wusa kelapangannya, kemampuannya. Nah, namun orang-orang yang tambah dekat kepada Allah SWT, tidak mungkin seseorang dekat kepada Allah kalau dia tidak dekat kepada Rasulullah. Inilah ayat yang sering saya baca, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah. Jadi agama ini bunya 'alal hub. Agama ini dibangun dengan cinta. Lalu kenapa sekarang orang banyak merasa benci kalau beragama itu menjadi kaku, beragama itu kasar? Karena dia tidak faham inspirasi awal dari ayat ini. Bahwa ayat ini mengatakan jalan menujuku itu adalah jalan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Jika kepada Allah harus pakai cinta, maka berarti jalan cinta itulah sang Nabi Muhammad SAW. Maka saya menerjemahkan nama Muhammad itu adalah sang pecinta sejati, jalan cinta sejati. Itulah makna Nabi Muhammad SAW. Maka kami biasa mendengar di pesantren-pesantren dulu guru-guru kita mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah kekasih Allah. Kekasih Allah tidak ada jaraknya dengan Allah. Kekasih dengan kasih tidak ada jaraknya. Kenapa? Dialah yang paling kenal. Jika Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah, tapi tidak disebut kekasih dalam kekasih mutlak. Nabi Ibrahim punya posisi
Ya, Khalilullah, teman. Belum disebut kekasih yang mutlak. Nah, kekasih ini tidak ada hijabnya dengan Allah, tidak ada tirainya dengan Allah. Maka jalan pintas Bapak sudah makan Allah, apalagi sudah banyak di antara kita yang sudah lewat umurnya. Mari kenali Allah lewat kenali Rasulullah. Mulailah membaca sirah-sirah Nabi, buku sejarah Nabi. Tidak hanya itu, mulai mempelajari sebenarnya ilmu Nabi itu apa. Ilmu Nabi adalah ilmu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak dari yang ditulis oleh Laila Majnun oleh Abdurrahman Al-Jami ketika menulis Laila, tokoh yang dicintai yang sangat misterius Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laila artinya dalam waktu gelap kita tidak bisa melihat. Laila itu artinya gelap sebenarnya, misterius. Allah itu sangat misterius. Laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah juga mengatakan bahwa Dia huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Dia zahir berarti dia tidak misterius, tapi dia juga batin, dia juga misterius. Jadi Allah ini gabungan pelangi-pelangi. Maka beruntunglah orang yang mengerti bahwa Allah ini punya sifat yang sangat beragam. Orang yang cinta itu akan mengenali sesuatu yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang beragam. Maka sahabat-sahabat, teman-teman, bapak yang melakukan Allah, tugas kita mengenal Allah, kenali sifatnya, kenali namanya. Semoga Allah hantarkan kepada mengenali zatnya. Dengan demikian sholat yang 2 rakaat lebih bermakna daripada yang sebelum-sebelumnya kita sholat berrakaat-rakaat. Cukuplah, kata Imam Ahmad Tijani, ya, berdasarkan satu riwayat hadis, sesekali saja seseorang dipandang oleh Allah, lam yu'azibhullah, maka Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Jadi sekali saja kita dipandang oleh Allah dengan rahmat, maka Allah tidak akan menyiksa kita selama-lamanya. Kapan saatnya Allah memandang kita dengan rahmat? Rahmat itu adalah cinta. Siapa yang tidak mengenali cintanya kepada Allah, maka dia tidak akan dipandang dengan cintanya. Wassallallahu ala Muhammad. Mungkin ada diskusi, silakan kita diskusikan setelah ini, ya. Tafadhal. Oke, baik.
Iya, iya. Teman-teman yang punya pertanyaan silakan ditulis di chat room untuk disiapkan waktu kita. Silakan Bu ya. Baik Pak Ridaya, saya mulainya dari pertanyaan terakhir. Ini banyak ungkapan pertanyaan begini, ini bagus ya, tapi dengar aja jawabannya. Jawabannya bagus apa enggak nanti rasain sendiri ya. Ngapain belajar ma'rifatullah? Benerin dulu syariat. Ngapain tarekat? Saya kan nggak ngajarin tarekat. Saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bukan tarekat. Ini satu. Yang kedua, udah berapa tahun Bapak belajar syariat? Udah khusyuk belum sholatnya? Kenapa nggak khusyuk-khusyuk? Karena benerin sholat dengan cara yang tidak bener. Benerin sholat cuma benerin gerakannya, benerin wudunya. Itu zahir. Nabi itu sebelum menurunkan kewajiban sholat, yang diajarkan Nabi adalah ma'rifatullah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. 13 tahun ngajarin sholat gak Nabi? 3 tahun sebelum hijrah itu Nabi naik menjemput perintah sholat ke arasy Allah. Pas turun gak langsung diajarin. Kapan diajarin sholat? Pas sudah pindah ke Madinah. Berarti 3 tahun kosong, cuma sholat 2 rakaat semalam atau witir. Lagu lama ini sering dikatakan orang karena emang dia nggak tahu jalan kepada Allah. Jadi kalau nggak ngapain belajar tarekat? Saya nggak ngajarin tarekat Pak ya. Kalau ingin syariatnya benar, ujungnya syariat apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu ujungnya syariat. Bapak kalau sudah kenal ya, macet aja dijalani karena udah kenal duit. Berangkat pagi jam 6, nyampe kalau di Jakarta sebelum pandemi nyampe jam 8. Dijalani kan udah kenal duit, cuan kata orang. Kenal duit 2 jam dijalani untuk bercapek-capek. Dan itu dilakukan 22 hari selama sebulan kalau perlu lembur. Betapa tidak adilnya kita ke dalam diri sendiri karena kita nggak kenal kepada Allah. Lalu kita memisahkan antara syariat itu dengan ma'rifat. Loh, syariat itu isinya ma'rifatullah. Kalau enggak kayak burung beo, disuruh tahlil matinya tetap aja kecekek ya. Maka saya mengajak lagu lama ini coba diganti, dibalik. Coba dibalik. Saya nggak ngomong tarikat, saya nggak ngomong hakikat, saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itulah yang disebut ibadah yang hakiki. Inilah yang ditulis dalam surat Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Coba lihat tafsir-tafsir yang sahih. Bukan menyembah ritual, tapi mengenal. Itulah penyembahan paling tinggi. Bapak mau kepalanya sujud ke bawah, tapi nggak kenal siapa yang disembah. Ya, sama dengan kita kerja dengan orang, kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Lelah. Orang-orang begini akan lelah sepanjang masa, sampai matinya pun dia akan lelah. Dia akan menganggap beragama itu capek. Nah, tarekat itu kan jalan aja. Tarekat ini terbagi 2 juga. Ada tarekat wirid-wiridan, zikir-zikiran, zikir 10.000. Oke, Bapak kuat, saya yakin Bapak kuat, tapi baru 100 sudah kesemutan. Langsung lihat tasbihnya, ya ber-100, kapan 1000-nya, kapan 10.000-nya. Tapi kalau udah kenal Allah, 10.000 gak cukup. Saya kalau sudah kenal dengan seorang gadis, lalu saya suka kepadanya, dia minta jemput, malam saya jemput. Dia minta ditemenin, saya temenin. 5 jam rasanya 5 menit. Tapi kalau belum kenal, minta dijemput, lu siapa? Ya. Minta ditemenin, 5 menit rasanya sudah lama sekali. Kira-kira seperti itu ilustrasi-ilustrasinya. Jadi lagu lama tadi tolong diperbaiki. Ini bukan bermaksud mendebat, tapi saya kasihan aja kalau lagu ini masih diulang-ulangi ya. Bapak kalau mikirin benerin syariat, mau sampai kapan bener syariatnya ya. Fikih Syafi'i aja belum beres. Kalau kami alhamdulillah udah ngaji kitab Syafi'i udah berjilid-jilid ya. Alhamdulillah kita dengan teman-teman ya, dari dulu ngaji kitab mazhab Syafi'i udah ya, tidur ngigau aja mazhab Syafi'i kira-kira begitu ya. Tapi nggak khusyuk-khusyuk Pak sholatnya, serius. Karena fikih syariat itu cuma zahir. Oh, belajar tauhid dulu.
Dari umur berapa kita belajar tauhid? Ujungnya debat masalah Allah bertempat atau tidak, Allah di atas atau tidak, Allah bersemayam atau tidak, berdebat ujungnya. Ayatnya sudah jelas, masih debat ya. Apa yang membuat kita tidak debat? Kalau sudah kenal, biarin aja orang debat. Mau orang debat 1000 kali, 1000 waktu, 1000 dalil, kita kan udah kenal sama yang didebatkan. Kira-kira begitu Pak ya. Ini agak kencang dikit nih, karena bapak-bapak yang saya hadapi, bapak-bapak yang mohon maaf, umurnya sudah seumur sebagian dengan orang tua saya, maka saya kasih langsung yang emas-emasnya aja ya. Saya langsung kasih yang inti-intinya aja. Kalau bukanlah saya memandang bapak ini seumuran bapak saya, seumuran paman saya, om saya, abang saya, mungkin kita kasih fikih syafi'i aja yang berat-berat ya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Di kolom chat ini yang intinya itu pertanyaan tentang cara mengenal Allah gitu ya, cara menghadirkan kehusyuan, cara mengingat tidak hanya di pikiran tapi juga di alam, di batin kita atau di kalbu kita. Ini ada satu pertanyaan yang barangkali yang agak minta fatwa ini tentang apakah perokok berat masih bisa mendapatkan cinta Allah. Kemudian yang kedua adalah ya bagus Pak Hidayat ya. Teman-teman, ini bapak-bapak yang melakukan Allah itu kan bukan fisik. Allah itu bukan fisik. Bahkan Allah itu lebih halus, lebih suci daripada suatu yang metafisika. Kalau kita masih membayangkan dia ngerokok, masih dikenal Allah lah, ada kaitannya ya. Jangan ngerokok. Seorang pembunuh 100 orang itu masih bisa kenal Allah kok. Ngerokok nggak bunuh orang secara beringas, itu masih pelan-pelan. Saya agak lucu dengar ada seseorang ngomong, ngerokok itu syirik. Ya, saya nggak ngerokok Pak ya, dan saya mengharamkan untuk diri saya ngerokok karena saya bernazar. Tapi untuk orang lain saya nggak mengharamkan. Kenapa? Coba buka satu ayat di Quran, ada nggak yang menyebutkan rokok haram? Yang ada cuma kalimat wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu biarkan dirimu terjebak kepada kehancuran. Tapi itu kan bukan ayat rokok. Hanya penafsiran tentang itu, beberapa orang ulama saja bahwa rokok haram ini ayatnya. Tapi ayatnya nggak ngomong itu kok. Jadi saya apresiasi kalau Bapak sudah nggak ngerokok. Kalau yang ngerokok itu nggak ada urusannya dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah itu urusannya ruhani. Kolbunya nggak ada urusannya Pak. Kolbu itu cuma mengenal Allah sifatnya, af'al perbuatannya, namanya. Sedangkan ruh itu mengenal zatnya. Sedangkan akal cuma bisa mengenal analog tentangnya. Maka jangan pikirkan Tuhan, tapi yang boleh itu cuma mengenal Tuhan. Memikirkan Allah nggak boleh, mengenal Allah wajib. Nah ini beda ya. Wallahu a'lam. Ya lanjut. Kalau ada, masih ada lagi Pak Hidayat? Dipilih aja 1 atau 2 lagi Pak. ya 1 atau 2 lagi. Itu pertanyaan tentang kebutuhan untuk guru ataupun bimbing rohani. Apakah bagaimana sebetulnya kedudukannya gitu, karena ada juga yang mulai memperkenalkan ajaran-ajaran seperti ini lewat medsos gitu. Apakah itu absah menurut syariat atau bagaimana gitu? Ya, kembali ke ayat tadi. Tadi saya menyebutkan satu ayat. Jika engkau mencintai Allah, ingin bersama Allah, ingin sampai mengenal Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kita kan nggak sesama nama Nabi, maka kita nggak bisa ngikutin Nabi langsung. Terus siapa yang diikuti? Muridnya Nabi, sahabat. Kita juga nggak sesama dengan sahabat. Terus ikutin siapa dong? Murid dari muridnya sahabat. Terus sampai sekarang. Jadi ada jalur pintas mengenal Allah, jalur pintas bersyariat, jalur pintas bermakrifat. Kita berguru, bermursyid, punya ustadz, punya kiai, yang kiai itu kenal Allah. Jangan gurunya yang nyuruh amalan-amalan yang bikin capek lagi. Saya sudah sering menyebutkan juga di event-event tertentu, Al-Imam Abu Hasan Syazili menyindir
Banyak murid dan banyak guru. Apa kata beliau? Syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu bukan yang membuat kamu lelah berwirid ini dan itu. Gurumu jika kau diberi satu zikir, kamu semangat mengamalkannya. Kira-kira begitu. Itu berarti guru kita tuh. Kenapa? Karena kita kenal sama guru. Jadi kalau Allah ini kan menyebut dirinya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Berarti transenden. Transenden ini lebih tinggi lagi daripada abstrak. Bingung mau jelasinnya, yang bisa cuma dirasakan. Karena tidak bisa dijelaskan, maka butuh ada seorang sosok yang mengenalnya, yang menjelaskan bagaimana cara berinteraksi dengannya. Nah, jadi jalur pintas dari semua yang saya ceritakan tadi adalah Bapak harus punya guru, dan gurunya bukan guru online. Kita guru online begini cuma manas-manasin aja Pak. Dan mesti saya gantung, nggak boleh saya buka, karena ilmu ini ilmu rahasia, rahasia Allah Ta'ala. Ilmu rahasia sama dengan benda yang berharga. Benda yang berharga nggak mungkin diobrol di tengah jalan, nggak mungkin diobrol di sosmed. Ini pun kita sudah banyak yang kita buka, ya. Bapak silakan buat lihat kajian-kajian saya, itu sudah banyak yang kita buka. Tapi masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh guru-guru kita, masyaikh kita. Oke, masih ada? Mungkin satu lagi Pak. Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Barang bagi mungkin Ustaz bisa sedikit mengelaborasi dalil ini dengan apa yang disampaikan tadi soal ma'rifatullah atau mengenal Allah. Baik. Ini perlu kita luruskan bahwa secara ilmu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang kenal diri, kenal Allah, itu bukan hadis Nabi secara ilmu hadis ya. Namun ini perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya, di-unmute dulu ya. Jadi ini perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu ulama ahli hadis dan juga ahli ma'rifatullah di zamannya. Lalu ada beberapa imam dalam zikirnya atau dalam mimpinya bertemu Nabi, dan Nabi mengatakan hal yang sama. Maka ini hanya boleh disebut sebagai hadis mimpi, hadis ru'ya al-manamiyah, tidak sampai kepada hadis seperti hadis-hadis yang lain ya. Hadis mimpi bukanlah hadis, dia semacam ibarat atau hikmah-hikmah yang bisa menyederhanakan beberapa hadis yang sulit dipahami. Namun maknanya sahih, maknanya benar. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal Allah. Kita ini kan menurut kita, saya, Bapak misalnya, Bapak Ridaya mengatakan saya itu tubuh yang zahir. Enggak, tubuh yang zahir itu baru saya yang zahir, saya yang fisik. Saya Ar-Razi, ini nama bisa diganti. Bahkan di kampung saya punya nama lain. Di teman kampus saya dulu saya punya nama lain. Di pesantren saya punya nama lain. Jadi kalau namanya tubuh fisik ini lain. Yang dikasih nama di pesantren, di kampus, di kampung, itu kan bukan fisik ini saja, tapi ada sisi lain yang diberi nama. Siapa yang dia itulah yang bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah membahas juga surat Shad ayat 71-72 bahwa Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ciptakan manusia daripada tanah. Setelah disempurnakan, lalu aku tiupkan ke dalamnya ruh. Maka tiupan itu, ruh itulah yang bisa mengenal Allah. Allah itu Bapak, saudara bekal Allah, zat yang disebut qadim. Qadim ini tidak berawal, tidak berakhir, transenden kalau bahasa akidahnya. Kita ini baru, kita ini fisik. Tidak mungkin fisik bisa mengenal yang tidak fisik. Jadi fisik ini hanya bisa mengenal sesuatu yang fisik. Akal hanya bisa mengenal sesuatu yang masuk akal. Qalbu hanya bisa mengenal nama, simbol, sifat. Sedangkan ruh, dia bisa mengenal sumber dari semua itu. Jadi, yang mesti dipentingkan di umur kita sekarang, saya juga nggak tahu, kita kan potensi untuk tiada ini bisa dalam waktu yang dekat. Kita nggak tahu, semoga umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Tiba-tiba besok COVID, tiba-tiba besok kena penyakit ini, mati, kan kita nggak tahu.
Maka mulailah niat dari malam ini, jangan reject lagi, jangan susah. Kalau masih begitu susah terus sampai akhir. Cobalah mulai kemudian masuk kepada perenungan batin, perenungan ruh. Ya, udah lama mungkin di antara Bapak ini sudah ada yang belajar thariqat, belajar masuk ke aliran ini, aliran itu. Coba mikir-mikir ke diri sendiri. Apa yang salah dari sholat saya? Kok sudah masuk aliran ini sholat saya nggak khusyuk juga? Sudah masuk thariqat ini sholat saya nggak khusyuk juga? Apa yang salah? Berarti orientasi keilmuan yang belum nyampe. Kenapa? Karena masih sibuk dengan dalil-dalil yang zahir, dalil-dalil indeks, masih sibuk dengan angka-angka zikir, belum mengenal yang punya dalil, belum mengenal yang kita zikirkan. Maka kenalilah diri ini, mengenal sumber dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ridaya dan Bapak-bapak semua, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.